Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan seperti yang saya janjikan kepada teman-teman bahwa saya akan berbicara tentang pemain untuk tim nasional yang akan menghadapi putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia, di mana undian atau drawing akan berlangsung pada tanggal 27 Juni yang akan datang di markas besar AFC di Kuala Lumpur. Dan sambil menanti di mana Indonesia akan berada, apakah di grup A, B, dan C, di mana masing-masing grup terdiri dari 6 tim, dari 18 tim secara keseluruhan. Nah, teman-teman banyak yang terus bertanya kepada saya tentang info-info bagaimana soal pemain tambahan ya yang akan kita dapatkan, pemain diaspora yang ada di luar untuk bisa bergabung dengan kita, karena memang kita perlu untuk menambah sejumlah pemain untuk bisa melengkapi tim nasional kita yang dipimpin oleh STY sebagai pelatih kepala. Karena kalau dengan materi seperti ini, walaupun kita sudah cukup oke ya, kalau kita sudah bisa lolos dari grup F, namun di 18 negara nanti akan berkumpul atau putaran ketiga, ini sulit sekali karena lawan-lawan itu kuat. Lihat aja kemarin kita lawan Irak. Ya, sangat keteter, sangat sulit, walaupun Irak itu sudah lolos, tapi kita tidak mampu untuk bisa paling tidak menahan imbang mereka, dan bahkan kita kalah di kandang di GBK. Nah, di putaran ketiga kita itu sudah ada Korea Selatan, Jepang, Iran yang menjadi unggulan utama, dan juga ada Uzbekistan, ya, Australia, banyak lagi, Qatar sebagai juara Asia, sehingga kita butuh tambahan pemain. Bukan tidak mungkin juga kita akan ketemu kembali dengan Irak ya di undian nanti, karena Irak berada di pulau atas, kita yang ada paling bawah, kita di pot 6 ya. Jadi memang siap-siaplah buat kita. Nah, siapa pemain-pemain yang rencananya akan diambil oleh PSSI? Dalam hal ini oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir yang tentunya berkoordinasi penuh dengan STY. Jadi info terakhir saya coba untuk mengecek ya kemarin beliau Pak Ketua Umum untuk menanyakan tentang penambahan pemain ini. Pak Ketua Umum bilang ada, tapi memang tidak secara detail untuk bisa mengatakan si A, B, C, D. Nah, saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix? Ya, dan Pak Ketua jawab, oke, dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan, sedang diusahakan Kevin Dix ini. Ya, karena keluarga dia sudah membuka diri, dan Kevin Dix ketika tidak dipanggil oleh Ronald Koeman di tim nasional Belanda, di mana ia mengharapkan untuk bisa ikut di Euro, gagal, mungkin dia sudah mengatakan bahwa siap untuk bermain untuk Indonesia jika dipanggil ya oleh PSSI. Nah, Pak Erick sedang berusaha untuk melakukan lobby-lobby ini, dan dia berharap dalam upaya usaha ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, semoga Kevin Dix bisa bergabung dengan kita ya. Kemudian kedua, saya menanyakan lagi soal Ole Romeni, karena kita kan butuh striker. Tanpa striker akan sangat sulit, nomor 9 di depan kita agak lemah ya, menjadi masalah utama buat kita di tim nasional, terutama melawan Irak kemarin, termasuk melawan Filipina, walaupun kita bisa menang melawan Filipina, tapi di depan ini sulit. Ada Rafael Struijk memang, tapi bukan tipikal nomor 9 yang baik ya, dia bisa bermain sebagai flank. Oke, kita untuk di tim di Indonesia ya, atau pemain-pemain yang bermain di Liga 1, kita masih punya pemain rising star misalnya seperti Malik Rizaldi ya, atau dengan Dimas Derajat, tetapi itu tidak cukup juga. Sehingga menurut saya perlu untuk datangkan pemain yang baik. Ole Romeni, nama yang saya sebut-sebut lagi nih, karena kan sudah lama Ole Romeni sudah pernah dihubungi dan mengatakan bahwa dia pernah masih mempertimbangkan soal ini. Nah, saya tegaskan lagi kemarin, bagaimana dengan Ole Romeni? Pak Ketua lagi-lagi bilang sudah tetap masuk ya dalam radar mereka, dan sekarang sedang diupayakan juga, diusahakan biar gol, biar ini berhasil. Jadi teman-teman semua, kita berdoa bersama agar Kevin Dix dan paling tidak Ole Romeni ini bisa oke ya, sehingga dalam 1-2 bulan ini bergerak dan ada jawaban pasti dari keduanya ketika PSSI sedang membuka diri untuk bisa mengambil mereka ya, karena mereka sudah tertarik untuk bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Karena mungkin teman-teman mereka kan banyak ya, ada Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Jai Itse sudah ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner ya, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Sain Patinama, semua mereka ini berkawan, termasuk dengan Nathan Cho, sehingga memungkinkan mereka bisa ikut bergabung ya
Dan kalau PSSI sudah serius seperti ini, saya pikir ini hanya soal waktu. Sekali lagi, soal waktu untuk kita bisa mendapatkan Kevin Dix dan Ole Romeni. Ada mungkin nama lain yang masuk, karena bukan hanya sampai di dua ini, akan ada 3-4 pemain lagi ke depan, ya, selain Ole dan Dix, mungkin ada 1-2 lagi sehingga ada 4, tapi kita belum tahu. Sementara ini dulu, karena saya coba untuk menanyakan ini dan ternyata sedang diupayakan, sedang diusahakan. Jadi Pak Erik juga mengatakan ya kita berdoa bersama-sama lah agar apa yang diupayakan ini berhasil, bisa mendapatkan sesuatu yang positif ya ke depan. Ya, sambil kita tunggu teman-teman. Ya, info-info ke depan lagi, siapa lagi pemain-pemain yang sedang dalam bidikan. Banyak memang kalau bisa dikatakan. Kan sudah beredar sejauh ini nama-nama itu ada, termasuk Million Manhoef, banyak lah, Jairo dan masih banyak. Ya, ada London sana dan kita belum tentu. Tapi baru dua ini saya bisa pastikan bahwa sedang diupayakan terus. Dua nama tadi, Kevin Dix dan juga dengan Ole Romeni. Ya, banyak teman-teman juga mengatakan bagaimana dengan Miss Hilgers? Belum. Saya belum bisa mengatakan ke depan karena baru dua ini yang saya tanyakan dan sedang diupayakan, diusahakan. Berarti sudah bergerak, sudah, kita tinggal tunggu aja. Ya, semoga bisa berhasil untuk next. Dengan saya Bung Ropan, sampai di sini. Ciao.